Hai guys, ketemu lagi di channel ini, saya Kak Tika. Apa kabar teman-teman semua? Apa kabar teman-teman yang sudah join di membership? Apa kabar teman-teman yang baru saja bergabung? Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Ini bacaan untuk energi general umum 12 zodiak. Sangat-sangat general sehingga tidak akan sepenuhnya cocok. Jadi pastikan kamu juga menonton pembacaan zodiak moon, zodiak rising kamu di channel ini yang sudah saya post juga. Namun jika kamu ingin menonton video-video di channel ini lebih dulu sebelum saya post ke publik, silakan join membership. Hanya dengan Rp50.000 setiap bulan kamu bisa mendapatkan akses, fasilitas, menonton video-video di channel ini lebih dulu sebelum saya post ke publik. Dan juga jika kamu join membership level kedua, kamu bisa menonton video eksklusif yang tidak tayang di membership pertama dan juga tidak tayang di publik. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya dan komen positif ya. Bagi teman-teman yang ingin personal reading berbayar, silakan hubungi saya. Nomor WhatsApp ada di deskripsi video ini, berikut juga nomor Telegram. Oke, let's move to the deck. Hai Gemini, Sun, Moon, dan Rising. Kita lihat ya, bagaimana energi Gemini General Umum periode November 2021. Silakan join membership ya teman-teman, karena untuk update bacaan kartu tarot Desember dan tahun 2022 akan lebih dulu saya tayangkan di membership. Hanya dengan Rp50.000 saja, kamu sudah bisa menonton lebih dulu nantinya bacaan kartu tarot 2022 ya. Gemini, Sun, Moon, dan Rising General Umum November 2021. Oke, di sini kartu pertama ada Sacrifice. Kemudian yang kedua ada Divine Surge. Kemudian ada Reframe. Gemini November 2021, dan ini berlaku timeless kapan saja ketika menonton video ini ya. Kartu pertama ada The Offering. Oke. Yang kedua ada The Fault Line. Saya ambil yang paling bawah. Oke, di sini ada The Comic. Dan langsung untuk baca energi Gemini November 2021. Satu kartu ada Four of Swords. Kemudian ada The Chariot. Kemudian ada Ace of Wands. Ada Seven of Wands. Kemudian ada Five of Wands. Knave of Swords. Four of Pentacles. Knight of Chalices. Age of Wands. Satu kartu ada Three of Chalices. Di bottom of the decknya ada Death. Gemini, November adalah fase dimana kamu suka tidak suka, siap tidak siap, harus memulai transformasi diri kamu.
Kalau ada hal-hal di sini yang masih kamu pikirkan, masih terbebani, maka wajiblah kamu tinggalkan, kamu lepaskan jika kamu di sini ingin masuk ke babak baru kehidupan kamu. Jika kamu ingin lebih nyantai dan lebih rileks di sini, karena dengan Four of Swords kamu akan terbawa di awal November di sini dengan energi menenangkan pikiran, dan mungkin kamu terkesan cuek dan mengabaikan hal-hal yang enggak penting. Oke, di sini ada kartu sacrifice dan kartu the offering. Ini adalah dua kartu yang sepertinya memang terkoneksi satu dengan yang lainnya ya. Sacrifice di sini pengorbanan, dan di sini ada yang kamu berikan. Katanya di sini terkadang menyerah itu memang menyakitkan, Gemini. Seperti Sang Pencipta itu memotong semua yang kamu perlukan dan memisahkan apa yang sangat kamu butuhkan di dalam kehidupan kamu di dunia. Dan terkadang akan muncul illusion, obsesi, kecanduan atau adiktif. Tapi ini adalah bagian pengorbanan untuk cinta. Cinta yang dikatakan di sini bisa saja jika kamu mencintai diri kamu, maka di sini kamu harus rela berkorban, melepaskan orang yang gak mencintai kamu atau orang yang gak membutuhkan kamu di dalam kehidupannya. Kamu sepertinya harus merelakan seseorang untuk dimiliki oleh orang lain atau sepenuhnya di sini lepas dari genggaman kamu, Gemini. Dan terkait dengan kehidupan lain, entah ini pekerjaan, karir, dan bisnis, ada juga kaitannya dengan hal itu. Dengan The Chariot di sini kartu kedua, ini adalah masalah yang akan kamu hadapi. Beberapa kamu Gemini di sini akan berhadapan dengan hal-hal yang terkait dengan pengorbanan, membutuhkan effort yang lebih jika memang kamu di sini masih menginginkannya. Tetapi kalau kamu ingin melepaskannya, sudah saatnya. Kamu diberikan kesempatan untuk melepaskan hal-hal yang selama ini membebani pikiran kamu. Fokus kamu pada energi November adalah mencari ketenangan pikiran. Tidak mau terbebani dengan hal-hal yang menguras energi kamu melalui pikiran di sini. Kemudian ada Ace of Wands dan juga Seven of Wands. Ini saya lihat ada konflik ya, ada kompetisi, persaingan. Meskipun kamu ngerasa ini tidak bersaing dengan seseorang, entah kamu tidak ingin bersaing atau bagaimana, tetapi energi persaingan cukup jelas sehingga bisa saja persaingan ini datang dari pihak luar, orang lain yang ngerasa tersaingi oleh kamu, sehingga mau tidak mau kamu juga di sini harus ikut kompetisi itu. Tapi saya lihat di sini dengan Five of Wands ya, kompetisi semakin lama semakin tidak sehat. Saya lihat semakin adanya penolakan-penolakan terhadap ide-idenya kamu atau penolakan terhadap hasil kerja kamu. Oke, dengan Knave of Swords di sini saya lihat kamu marah dan kamu mungkin sangat tergesa-gesa nantinya dalam mengambil keputusan atau dalam bersikap. Kamu seperti dengan Four of Swords dan Knave of Swords seperti sikap ayo udah deh terserah gitu ya. Dengan Four of Pentacles, oke, kamu mungkin akan sangat menjaga cara bicara kamu, sikap kamu nantinya di lingkungan sosial ataupun lingkungan partnershipnya kamu. Dengan Knight of Chalices, oke, dan Age of Wands. Di akhir November akan ada informasi yang datang. Apakah ini kabar seseorang di sini ya? Bisa saja ini teman kamu yang akan datang mengunjungi kamu, atau di sini kamu mengunjungi teman kamu. Ada komunikasi intens dan pertemuan di sini. Okay. Ada seseorang juga di sini terkait dengan pekerjaan yang mengharapkan bantuan kamu, atau juga di sini menawarkan pekerjaan ke kamu, memberikan kepercayaan ke kamu. Di sini ada Five of Wands ya, Seven of Wands. Ini dua kartu yang menggambarkan adanya penolakan-penolakan, dan di sini ya lihat ada garis yang retak. Jadi seperti ada hubungan yang retak antara kamu dengan satu atau
beberapa orang-orang yang ada di lingkungan sosial kah, atau keluarga di sini, atau pekerjaan, di lingkungan pekerjaan kamu. Oke. Dan dengan Three of Chalices di sini, di masa yang akan datang jangan khawatir, karena 3 cawan ini menggambarkan kamu akan mendapatkan dukungan, bantuan. Oke. Jadi ini bentuk dukungan dan bantuannya dari kepercayaan teman-teman kamu atau partnershipnya kamu. Dan di sini juga ada komik ya. Ini menggambarkan situasi kamu yang butuh hiburan, butuh sesuatu yang lebih rileks, butuh sesuatu yang lebih ringan. Mungkin kamu di sini lagi suka nonton drama atau membaca komik ya, atau nonton short video komik yang lucu, yang humor gitu ya. Karena di sini kamu ingin menenangkan pikiran kamu. Jadi memang benar-benar kamu ingin mengkonsumsi informasi-informasi yang lebih ringan. Kemudian untuk keuangan di sini ada Divine Source ya. Katanya di sini kamu tahu bahwa apapun yang kamu butuhkan sebenarnya diberikan oleh semesta. Jadi kamu seperti hanya perlu untuk mengerjakan dan tidak perlu khawatir untuk hal-hal yang kamu butuhkan, karena semua kebutuhan terdalam kamu akan dipenuhi. Kamu hanya perlu percaya bahwa kamu memiliki rencana dan tindakan yang tepat. Akan datang selalu sumber daya yang kamu butuhkan untuk kehidupan kamu. Jadi terkait dengan keuangan, saya rasakan di sini kamu tidak perlu khawatir ya dengan adanya Four of Pentacles. Mungkin kamu juga di sini menjaga pengeluaran kamu agar tidak terlalu berlebihan atau mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak penting, dan kamu di sini sudah mulai menabung ya untuk standby keuangan kamu. Namun ada beberapa persoalan nantinya yang akan membuat kamu mengeluarkan uang kamu, tapi ini terkait dengan kompetisi ini ya. Jadi mungkin kamu ingin membeli sesuatu, ingin mengkonsumsi sesuatu yang kamu beli, dan kemudian di situ untuk kebutuhan fisik kamu agar lebih sehat, lebih bersemangat. Karena dengan kompetisi ini jelas banget bahwa kamu harus punya energi yang penuh untuk menunjukkan kredibilitas kamu di lingkungan pekerjaan kamu, di bisnisnya kamu. Harus tetap sehat ya, Gemini, harus tetap semangat juga. Dan kemudian di sini untuk pekerjaan ada reframe. Di sini dikatakan ini seperti membingkis ulang ya, membungkus ulang. Ini terjadi pada kamu, bukan pada kamu. Jadi ada hal-hal di dalam lingkungan pekerjaan kamu yang sepertinya di sini di rekondisi ya. Jadi seperti penataan baru, atau ada hal-hal yang udah usang tapi di sini ditata ulang lagi, menggunakan hal-hal yang memang sudah tadinya tidak terpakai dan ini direkondisi lagi, dibuat bagaimana caranya agar bisa digunakan. Nah, untuk yang lainnya ini juga saya rasakan terkait dengan pekerjaan ya, kompetisinya, persaingannya sangat kuat. Saya lihat bahkan seseorang atau pihak-pihak yang ingin bersaing dengan kamu ini menunjukkan dirinya. Jadi tidak sembunyi-sembunyi lagi kompetisinya di sini. Saya lihat di sini akan ada kesempatan ya yang datang kepada kamu dengan Ace of Wands, dan itu kamu genggam. Tetapi kesempatan ini sepertinya dengan kartu reframe ya, ini ada arahnya kamu membuat sesuatu yang lama tetapi dengan desain yang baru. Kalau kamu di sini bekerja di kreativitas, konten kreator, atau yang terkait dengan internet ya, maka ini kamu harus mengikuti peradaban baru, mengikuti perkembangan yang baru, tidak membuang ide kamu yang lama, tetapi bagaimana caranya agar ide kamu, inovasi kamu di sini diterima oleh kondisi yang baru saat ini, oke? Dan dari situ juga nantinya datang masalah-masalah The Chariot ini ya, tapi kamu punya energi yang cukup penuh untuk
menanggulangi semuanya. Terkait juga dengan sacrifice dan the offering di sini. Ada hal-hal juga yang memang harus kamu jual, kamu lepaskan di sini. Mungkin ada benda-benda lama di dalam tempat tinggal kamu yang harus kamu buang atau harus kamu benerin. Nah, di bagian kantor mungkin ini laptop kamu atau komputer kamu yang harus dibenerin di sini. Seperti harus di-refresh atau download ulang antivirus dan lain sebagainya. Di sini pembenahan sih saya lihat di bulan November ya. Jadi dalam pembenahan ini Gemini ada hal-hal yang memang harus kamu buang, ada hal-hal yang memang harus kamu pakai. Ya, kamu sortir mana yang masih kamu perlukan untuk pekerjaan kamu, untuk bisnis kamu di sini. Dan tidak terkecuali juga di sini untuk sosial, sehingga kamu di sini akan memilih mana yang memang harus kamu lepaskan, orang-orangnya mana yang memang harus kamu masih pertahankan. Dengan energi death di sini ya diikhlasin ya, dilepasin hal-hal yang memang udah nggak butuh lagi. Misalnya nih, kamu sayang banget suatu benda, padahal benda itu hanya bikin padat ruangan kamu. Hanya karena alasan kamu sayang banget yang mungkin ada memori kenangan di dalamnya. Nah, dalam cleansing bukan hanya diri kamu yang harus di cleansing, tapi juga hal-hal yang ada di lingkungan kamu. Misalnya bantal yang lama, kalau memang udah nggak cocok lagi dipakai, tapi kamu nyaman banget, lebih baik itu diganti, dibuang dan ditukar dengan bantal yang baru. Karena dengan begitu kamu bisa nge-refresh, nge-cleansing diri kamu dengan benda-benda yang sering bersentuhan dengan kamu. Oke. Jadi kalau nggak dibuang pun ya kamu upayakan bagaimana caranya agar lebih fresh, agar lebih bersih, lebih tertata gitu ya. Saya lihat di sini. Oke, hal-hal lainnya di sini kalau untuk Knight of Chalices ini adalah seorang yang akan membawa pesan ke kamu ya. Jadi di akhir November Gemini seperti yang saya katakan akan ada seseorang yang datang di sini. Komunikasi intens, membawa informasi, dan ada kemungkinan kamu di sini akan melakukan perjalanan atau traveling ya dalam rangka pekerjaan. Ada juga seperti hal-hal yang harus kamu siapkan di sini dan terburu-buru. Mungkin ini terkait dengan penyediaan data akhir tahun ya. Secara kalau kamu di sini bekerjanya di perusahaan, maka kamu harus seperti buat resume atau konklusi untuk laporan akhir tahun dan lain sebagainya di sini ya. Ya, ada kesibukan-kesibukan juga, sibuknya di sini dari pekerjaan, kemudian dari masalah-masalah yang tidak terlalu signifikan sih saya lihat. Tetapi dengan energi death, memang ini adalah fase di mana kamu harus bisa merelakan dan melepaskan hal-hal yang udah nggak kamu butuhkan lagi di dalam kehidupan kamu. Bahkan dari sisi sekecil-kecilnya ya. Jadi entah itu pakaian, entah itu ya hal-hal yang menu-menuhin laci kamu doang ya. Atau ada kemasan kosong yang masih kamu simpan di dalam tas kamu. Jadi ada hal-hal yang benar-benar pembersihan di sini. Oke. Saya lihat pesan untuk Gemini dari I Ching Oracle Card. Ada Gen dan Kun. Saya lihat tabelnya dari I Ching Oracle Card. Gen dan Kun jumlahnya 23. Po, membagi atau memilah. Nah, sama kan seperti yang saya bacakan. Dua kartu ini menandai saat-saat penuh ketidakpastian dan perpecahan. Ini tadi yang saya katakan ya. Luangkan waktu untuk merencanakan masa depan, tapi janganlah membuat perubahan penting pada saat ini. Oke. Jadi di sini pesan kesimpulannya yang digabungkan dengan semua energi kamu bahwa jangan membuat perubahan penting, jangan membuat hal-hal yang baru dan itu berpengaruh besar dalam kehidupan kamu. Tapi di sini adalah waktu kamu untuk analisis, kemudian meluangkan waktu untuk merencanakan hal-hal yang baru atau merencanakan masa depan kamu nantinya. Tetapi di sini ada hal-hal yang harus kamu tata, harus kamu rapiin, harus kamu dekor ulang misalnya ya, atau harus ditambal ulang hal-hal yang masih berguna dan akan berguna nantinya sampai ke masa yang akan datang atau masa depannya kamu terkait pekerjaan, bisnis, karir, atau
hubungan partnershipnya kamu. Dan ini juga ada kaitannya tentang penataan ya. Dari diri juga di sini ada kaitannya, sehingga di diri kamu juga perlu adanya refresh ya. Mungkin ini kamu perlu pergi ke salon ya, kalau masih takut dalam masa pandemik ya kamu boleh merawat diri dari rumah, Gemini. Ada hal-hal tentang masa depan yang di sini kamu rencanakan, tetapi bukan melakukannya sekarang. Kamu hanya bisa berencana. Misalnya kamu ingin bangun rumah nih ya. Tidak sekarang, tapi kamu sudah bisa pesan desainnya kepada ahli desainnya. Dan kemudian kamu bisa analisis harganya. Kemudian budget kamu dikumpulin dulu. Nah, seperti itu ya. Itu sebagai contoh. Oke, saya pikir cukup sampai di sini Gemini. Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan bacaan selanjutnya dari channel ini. Jangan lupa di like, comment, share. Yang belum subscribe, di subscribe ya. Karena nanti di akhir tahun 2021 akan ada bacaan untuk tahun 2022. Salam, bye.